POV Autor. Azam pindah duduk ke depan kemudi. Mobil mulai membelah jalanan dengan kecepatan standar, mengurai kemacetan. Kok macet? Ah malas, gumam Azam kesal. Biasanya jam segini tidak macet, di jalanan yang dia lewati ini. Ada apa ya? Azam turun untuk memeriksa. Ternyata ada mobil mogok. Azam kembali ke dalam mobil. Ada apa? Tanya Hana. Ada mobil mogok, jawab Azam dingin. Kamu kenapa dingin begini padaku, sedangkan pada Aida begitu mesra, ujar Hana sedih, sedih beneran bukan akting. Dia merasa diabaikan dan tidak disayangi saat ini. Dia istriku, kamu siapaku? Masih dingin. Aku tahu kesalahanku, aku egois dulu. Tapi sekarang, aku sudah berubah. Ayo kita perbaiki semuanya. Hana menyentuh bibir Azam, sembarangan saja nih si Hana. Azam mengesah, dia memegang tangan Hana lembut. Kemudian menurunkan tangan wanita cantik yang pernah mengisi hidupnya selama beberapa tahun itu. Aku sudah move on, kamu tak ada artinya lagi bagiku, ujar Azam lembut. Dia memang tipe pria yang tidak pernah memperlakukan wanita secara kasar. Hal inilah juga yang membuat Hana begitu mencintainya dulu, tapi ternyata saat itu keegoisannya mengalahkan rasa cintanya. Dia memilih berkarir daripada membina rumah tangga. Padahal jika mau, Azam bisa menjadikan Hana model ternama papan atas sejak lama. Apalagi, dia memiliki kekayaan yang berlimpah, hal menjadikan Hana model papan atas sangatlah mudah bagi Azam. Tapi, Hana saat itu keke ingin merintis karir di luar negeri. Dia ingin berusaha sendiri, berkarir tanpa embel-embel nama Azam Prakasa di belakangnya. Nyatanya, tetap saja Azam ikut campur tangan. Proyek iklan kali ini misalnya, perusahaan Azamlah yang memilih Hana untuk menjadi model iklannya. Dan tentu saja, Azam yang memintanya. Dia kasihan kepada Hana, karena sudah beberapa bulan terakhir ini, dia tidak ada job. Dan pada akhirnya, tetap saja kepada Azamlah Hana kembali. Hana tersenyum masam mendengar perkataan Azam. Aku tidak yakin kamu sudah move on, katakan padaku kalau alasanmu menikahi wanita itu hanya untuk membuatku cemburu saja, benarkan? Katakan padaku kalau alasanmu menikahi wanita itu untuk memancingku agar kembali ke sisimu, bukan? Katakan padaku kalau kamu tidak pernah mencintai wanita itu, Azam. Hana terus saja nyerocos mencecar Azam. Dia merasa percaya diri dengan pemikirannya sendiri. Mana mungkin, Ayah mampu menggeser posisinya di hati Azam. Dia bahkan lebih segalanya dari Aida. Aida bahkan tidak secantik dirinya, tidak setinggi dirinya, dan tidak seseksoi dirinya. Pokoknya Aida itu kalah secara fisik darinya. Hana juga yakin kalau Aida tidak mungkin semudah itu mendapatkan hati Azam. Karena seingatnya, ada satu wanita yang begitu Azam cintai di masa lalu. Wanita yang membuat Azam benar-benar jatuh cinta. Hingga sampai saat menikah dengannya pun Azam masih mengatakan mencintai cinta pertamanya itu, dan tidak akan pernah ada yang bisa menggeser posisinya. Hana sendiri penasaran dengan rupa wanita itu, tapi sungguh sulit mencarinya. Karena wanita itu menghilang bagai ditelan bumi, itulah kata Azam dulu. Azam diam untuk sesaat. Iya, salah satu alasannya itu, ingin membuatmu cemburu, marah dan pulang, tapi Hana sudah melepas sabuk pengamannya. Tanpa aba-aba, dia langsung saja memeluk Azam dan memagut bibir seksoinya dengan nafsu membara. Azam gelagapan dan terkejut luar biasa. Dia segera menyingkirkan Hana dari pelukannya. Apa-apaan kamu? Azam berkata dengan ketus dan tatapan mata yang dingin. Dia sangat marah. Tak suka anggota tubuhnya dijamah wanita selain istrinya saja. Aku tahu,
Aida pasti tidak bisa memuaskan nafsumu. Dia itu tidak seseksoi aku, tidak sehot aku, ujarnya dengan mata mengerling menggoda. Azam tersenyum tipis. Aida lebih darimu supaya kau tahu saja, aku bahkan tidak bisa tidur semalaman karena ingin terus bermain dengannya. Wah gawat, aku jadi ingin cepat pulang dan mengajaknya main lagi, bisik Azam, membuat Hana makin kesal saja. Perkataan Azam sungguh membuat Hana kalah telak dan tak bisa berkutik lagi. Dia membenarkan duduknya dan memakai kembali sabuk pengamannya. Azam senang, karena mobil mogok itu sudah diderek. Jalanan kembali lengang, dan mobil mulai melaju dengan bebas tanpa hambatan. Azam sengaja memutar musik romantis kesukaannya, bibirnya sesekali menyunggingkan senyuman tipis. Hana merasa heran, lalu dia berpikir kalau Azam merasa senang karena dirinya ada di sampingnya. Membuatnya semakin yakin kalau apa yang Azam katakan tadi hanya untuk membuatnya marah saja. Baiklah, kita ikuti permainanmu sayang. Pada akhirnya, kamu akan tetap menjadi milikku kembali, gumam Hana dalam hati. Dia tersenyum bahagia. Kantor Azam. Orang-orang kantor mulai desas-desus karena melihat kedatangan Hana dan Azam bersamaan. Mereka yang tidak tahu Azam sudah menikah lagi, menganggap mereka akan kembali rujuk. Azam, Hana, Fadil dan para petinggi perusahaan mulai melakukan meeting. Meeting berakhir pada jam 3 sore. Dia bahkan sampai lupa makan siang, saking sibuknya. Azam mengirimkan pesan kepada Aida. Kamu di mana? Kirim. Di rumah Dion. Lagi ngerjain tugas bareng, balas Aida. Azam menggenggam HP-nya kuat-kuat, tak suka istrinya ada di rumah orang lain terutama pria, apalagi itu Dion. Dion dianggap terlalu dekat dengan Aida, dan dia tidak suka. Di mana rumahnya? Sarelok aku jemput sekarang juga, balas Azam kembali. Ring. Tidak lama kemudian, pesan balasan dari Aida masuk. Ia mengirimkan lokasi rumah Dion. Aida merasa biasa saja berada di rumah Dion, karena sejak awal kuliah sampai sekarang, dia sering belajar bersama di rumah kontrakan Dion. Dion memang tinggal di rumah kontrakan, lebih bebas dan harganya lebih murah dibanding kos-kosan. Hanya kontrakan satu petak, dengan satu kamar, satu dapur, dan satu kamar mandi. Ada apa? Apa istrimu sedang bersama teman laki-lakinya yang tadi itu? Ejek Hana. Azam mengeram kesal. Dia kesal pada Aida yang pergi tanpa izin ke rumah pria pula. Kesal juga kenapa Hana bisa menebak pas begitu. Sepertinya Aida dan Dion ada main deh, kamu coba lihat mereka berdua. Mereka begitu akrab dan so sweet banget. Coba kamu lihat Dion, dia begitu perhatian kepada Aida. Aku bisa melihatnya tadi. Hana tersenyum seolah sedang menekankan kalau Aida dan Dion benar-benar saling mencintai. Raut wajah Azam menegang, dengan cepat dia melangkahkan kaki keluar dari ruangannya. Papasan dengan Fadil di dekat lift, ikut aku, ujar Azam ketus. Fadil yang merupakan asisten pribadinya, langsung ngikut aja. Kemana? Saat di dalam lift, menjemput Aida, jawab Azam masih mode ketus, perkataan Hana masih terngiang-ngiang di otaknya. Sendiri saja, kenapa aku harus ikut segala? Fadil memutar bola mata malas, tangannya sudah terulur hendak menekan tombol lift. Ikut, ketus Azam, membuat Fadil terpaksa ikut. Fadil jadi supirnya ternyata, Azam duduk di jok belakang. Ada apa? Kenapa tegang begitu? Tanya Fadil sambil fokus nyetir. Aida di rumah Dion, jawabnya gelisah. Fadil sekarang paham kenapa mood Azam memburuk. Dia tak banyak bicara lagi, hanya memerhatikan jalanan sesuai lokasi yang ada di HP Azam. Kembali ke Aida. Aku mengerjakan tugas bersama Dion,
Tentu saja pintu kubuka lebar, tak mau dong terjadi fitnah. Karena hanya ada kami berdua di sini. Selesai, pekik Dion. Akhirnya tugas itu bisa kami selesaikan. Rasanya lelah sekali. Suamimu jadi jemput? Tanya Dion sambil ngemil kuaci. Jadi kayaknya, tadi dia sih ngomongnya gitu, jawabku, sambil nyomot pisang goreng yang tinggal satu itu. Hei itu punyaku, dasar rakus kamu sudah makan 5 loh. Cibir Dion, sambil manyun. Aku hanya tertawa saja, sudah biasa dia seperti itu, aku bikinin deh, gampang banget bikin pisang goreng, ujarku setelah menelan pisang goreng itu. Aduh aku keselak pisang goreng nih. Ini pasti gara-gara si Dion tidak ridho aku makan pisang gorengnya. Aku memegangi tenggorokanku. Makanya makan itu pelan-pelan, jangan rakus-rakus. Sudah punya suami sultan juga, cibir Dion sambil menyodorkan segelas air putih. Rasanya lega sekali setelah minum. Terima kasih Dion sayang, kamu memang temanku yang terbaik deh. Aku tertawa sambil mencubit pipi Dion, hanya bercanda tidak ada rasa apapun. Aku dan Dion memang begitu, sudah layaknya adik dan kakak saja. Terdengar suara deheman keras seseorang, aku dan Dion segera menoleh ke ambang pintu. Ya ampun, itu adalah Azam. Wajahnya tampak dingin dan tatapan matanya begitu tajam, dia menatapku kemudian Dion. Auranya begitu dingin dan muram. Sepertinya dia marah padaku, apa salahku coba? Sebelum dapat jawabannya, Azam sudah mengeluarkan kata-kata mautnya. Pulang denganku, atau menginap dengan dia. Melirik ke arah Dion. Apa maksudnya coba? Kenapa dia bilang begitu? Apa dia cemburu pada Dion lagi? Ada rasa bahagia dalam sudut hatiku, tapi ada ketakutan juga di dalamnya, dan itu lebih mendominasi. Sayang, aku segera berdiri, dan menghampirinya. Kupeluk dirinya erat, ternyata ada si dodol Fadil di belakangnya. Kenapa anak itu seperti sedang menertawakanku sih, dasar ya tuh anak sangat menyebalkan. Azam mengurai pelukanku, dari gesturnya aku bisa merasakan kalau dia sedang marah. Tanpa berkata-kata lagi, Azam langsung membalikkan badannya dan melangkah pergi. Aku bingung dong, lalu kuhampiri Fadil. Dia sepertinya sedang marah, kenapa ya? Tanyaku berharap mendapat pencerahan dari anak menyebalkan ini. Cek, kamu selingkuh dengannya ya? Fadil mengerutkan dahinya. Gila, kalau aku mau selingkuh lebih baik denganmu saja, godaku, sambil tersenyum nakal dan mengedipkan satu mataku. Fadil syok, dia mundur 2 langkah, Kak Azam akan membunuhku jika itu terjadi. Ketusnya, aku tertawa tanpa suara, aneh sekali reaksinya. Fadil berlebihan, mana mungkin Azam begitu, dia kan tidak mencintaiku. Cepat, nanti suamimu itu makin gila. Fadil memanggilku pelan, penuh penekanan. Aku ambil tas dulu. Dengan cepat aku berlari, tidak lari. Tinggal jalan 2 langkah saja udah ada Dion ternyata yang menyodorkan tas. Wah kamu memang terbaik, tertawa senang, sementara Dion hanya mencibir. Cepat pulang sana, sepertinya suamimu cemburu padaku, wah gawat ini, kamu harus menjelaskan semuanya sebaik mungkin, paham? Dion menoyor jidatku, membuat Fadil marah. Fadil sampai setengah berlari menghampiriku. Jangan galak pada kakak iparku. Menatap Dion nyalang, seperti hendak memakannya saja. Dion sepertinya kebingungan, dia nyengir sambil garuk-garuk kepala, dasar kutuan. Tidak seperti itu. Dion itu baik, enggak kayak kamu nyebelin. Aku menarik tangan Fadil dan menyeretnya pergi. Rumah kontrakan ini memang masuk gang kecil, jadi aku dan Fadil berjalan sedikit untuk keluar gang menuju mobil Azam terparkir. Duduk di belakang, Fadil memberitahu. Aku menurut,
Azam sudah duduk manis di dalam. Duduk masam maksudnya. Aduh, aku merasa takut kalau sudah berhadapan dengan Azam yang memasang raut masamnya. Azam membalikkan tubuhnya dan memilih menatap jalanan saat aku duduk di sampingnya. Kusimpan tasku di sisiku, sedangkan aku sengaja mepet ke arah Azam. Satu hal yang aku pelajari, selama menjadi istri Azam beberapa hari, pria Maudian ini sangat mudah kululuhkan dengan sentuhan manis. Meski seperti yang tidak mau, dan terkesan dingin. Namun, setelah kusentuh, dia selalu melembut. Akan kucoba kali ini, siapa tahu berhasil. Sayang, kamu marah padaku? Bertanya dengan lembut, aku melingkarkan tanganku di perutnya. Tak lupa ku kecup pipinya 3 kali. Malu ada Fadil, teriakku dalam hati. Tapi demi meredakan marah sang suami, baiklah, akan kubuang saja rasa maluku ini. Kurasakan tubuh suamiku menegang, sepertinya dia mulai bereaksi dengan sentuhanku ini. Ku elus dadanya dengan lembut dan sensual, ku endus lehernya hingga ia menggelinjang tertahan. Mungkin geli, hehehe. Dia masih menatap jalanan, tapi aku yakin kali ini dia sudah gagal fokus. Tubuhnya mulai bergerak-gerak, kuasakan nafasnya mulai kasar. Apa dia sange ya? Wah gawat, apa aku keterlaluan? Padahal aku kan cuma begitu saja. Masa dia udah bergairah saja? Aku yang menggoda Azam kok Fadil yang menggeram kesal, kenapa dia? Sialan, kenapa dia malah melakukan itu di mobil sih? Tidak kasihan apa padaku yang jomblo ini? Rutuk Fadil pelan, tapi masih bisa kudengar. Maafkan aku Fadil, ucapku dalam hati. Azam semakin gelisah, dia mulai membalikkan badannya dan langsung memelukku erat. Aku kewalahan, dia kenapa? Dia langsung aja. Every day, late at night, not okay. All I want